Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wami. Jihad dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak amma ba'd. Hadratil kiram, kepada para alim, para masyayikh, guru-guru kita, pembina, pembimbing, wabil khusus beliau, ibu ketua, ibu wakil, dan seluruh jajaran staf kepengurusan, serta yang selalu menjadi kebanggaan hati, yang selalu membuat hati berbunga-bunga kepada seluruh saudara-saudariku tercinta jamaah Iwamid on Air yang TOP BGT Cetar Membahana Sejagat Raya. Semoga semuanya oleh Allah senantiasa diberikan selalu rahmat, hidayah, dan barokahnya. Baik, saudara-saudariku semuanya, bersyukur kita kepada Allah, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dan untuk menyingkat waktu, mari kita semuanya kaji. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 136. Kita lanjutkan pembahasan masih seputar jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pekan kemarin kita sudah membahas bagaimana apa yang diucapkan ketika mengiring jenazah. Maka sebaiknya mengucapkan zikir tapi jangan keras-keras. Mengucap zikir jangan keras-keras. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kalau ada jenazah melewati depan rumah kita, atau kita sedang melihat jenazah sedang diberangkatkan ke pemakaman, apa yang kita ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Babu ma yakuluhu man marad bihi janazatun aw ra'aha. Bab menjelaskan tentang zikir yang diucapkan seseorang ketika ada jenazah lewat atau melihat jenazah sedang diberangkatkan. Yustahabu den sunahake opo ayakula. Yustahabu den sunahake den anjurake opo ayakula yen to ngucap sapa wong. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Ing lafat subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut itu sunahnya. Ketika seseorang ada jenazah diberangkatkan, Anda umpamanya di rumah sedang duduk di depan rumah gitu kan. Terus tiba-tiba ada jenazah diberangkatkan ke pemakaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu umpamanya. Apa yang Anda ucapkan? Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyi, maha suci Allah yang maha hidup, zat yang tidak akan pernah mati. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Wa qala lan ngendika sapa al-Qadhi Imam Abdul Muhassin Ar-Rayani min ashabina fi kitabihi Al-Bahr, dalam kitab Bahr beliau berkata, yustahabu ayad'uwa wa yakul. Yustahabu den sunahake apa ayat wa yen ndongaake sapa man. Wa yaqulan ngucapake sapa man la ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Nah, kalau tadi subhanal hayyil ladzi la yamut, tapi menurut Imam Al-Qadhi Imam Rayani dalam kitab Bahr itu bukan subhanalladzi tapi la ilaha illallah al hayyul ladzi la yamut, hampir sama. La ilaha illallah al hayyul ladzi la yamut, terus didoakan Allahumma ighfir laha kalau jenazahnya
perempuan, kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Didoakan seperti itu. Fayustahabu mongko den sunahake. Apa ayat wa yen ndongaake sapa wong laha maring jenazah. Wa yasnalan ngalem sapa wong alaiha ing atase jenazah bil khairi kelawan bagus ingkanat lamun ana sapa jenazah iku ahlan ahli lisanai maring denlem. Kalau memang itu adalah jenazahnya orang yang baik, ya sebaiknya kita memberikan kata-kata yang baik. Ya Allah, itu orang baik, semoga diberikan husnal khatimah, seperti itu. Wala yujawizu lan ojo ngliwati pelanggaran sapa wong fi faswi sanaihi ing dalem ngalem man ing jenazah. Tapi mengatakan itu orang baik itu boleh, tapi jangan kelewat batas. Umpamanya begini, ya Allah, itu jenazahnya orang dermawan, itu kalau kok yo mati, seandainya tidak mati gitu kan yo iso bangun desa, bangun ngene, itu kelewat namanya. Kenapa? Karena mati itu sudah pasti. Jangan seandainya. Tidak ada kata seandainya itu tidak ada. Segala sesuatu yang telah terjadi itu sudah beredar di garis takdirnya Allah. Tidak oleh seandainya umpomo, lamun to, tidak boleh. Seolah-olah tidak ridho dengan takdirnya Allah. Babu ma yakuluhu man yudkhilul mayyit qabrah. Babu ma iki babe zikir yakuluhu kang ngucapake ing zikir sapa man wong yudkhilu kang lebokake sapa man al mayyita ing mayit qabrahu ing kuburane mayit. Zikir apa yang diucapkan ketika orang memasukkan mayit ke dalam kubur? Nah, apa to sing diucapne ketika orang memasukkan mayit ke dalam kubur? Rawaina ngriwayatake sapa ingsun fi sunani Abu Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi wa ghairiha. Ngan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'ana nabiyya teman setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku dawa doa rekalane nyelehake sapa Kanjeng Nabi al mayyita ing mayit fil qabri ing dalam kuburan kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Seperti itu hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi ketika Rasulullah meletakkan ada mayat diletakkan di kubur, Rasul mengucap zikir Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Terus menurut Imam Turmudi dan Imam Asy-Syafi'i wa ashabu rahimahumullah, ashabu Syafi'i juga meriwayatkan yustahabu ayat awalil mayyit ma'ahada. Disunahkan juga mendoakan bagi mayit beserta mengucapkan lafaz bismillah wa ala sunnati Rasulillah Allahumma gfir lahu. Seperti itu. Ya didoakan semua Allah semoga engkau mengampuni dosa-dosa mayit ini. Wa min ahsani doa termasuk doa yang terbaik mana alaihi Syafi'i rahimahullahu fil Mukhtasaril Muzani, yaitu doa yang pernah ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Mukhtasarnya Imam Muzani qala yaqulu alladzina yudkhilunahu al-qabra, orang-orang yang memasukkan mayit ke dalam kubur itu sebaiknya doanya seperti ini. Allahumma aslimhu ilaikal ashya min ahli wa waladih wa qarabatih wa ihwanih wa faraqa man kana yuhibbu qurbah wa kharaja man sa'atid dunya wal hayati ila zulmatil qabri wa daikih wa nazala bika antal khairu manzulun bih in aqabtuhu fa bidambih wa in afauta anhu fa anta ahlul afwi antal ghaniyyu 'anil adabi wa huwa fakirun ila rahmatik Allahumma shkur hasanatahu waghfir sayyi'atahu wa'idhu min adabil qabr wajma' lahu bi rahmatikal aman min adabik waqfihi kulla haulin dunal jannah Allahumma khlifhu fi tarikatihi bil ghabirin warfa'hu fil ilyin wa'ud alaihi bifadl rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi minimal ya baca doa untuk
diampuni dosanya. Ya Allah, berikanlah ampunan untuk mayat ini. Atau, ya Allah, berikanlah husnul khotimah. Seperti itu. Jadi, intinya, Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Dalam riwayat lain, saya tambahkan, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu juga ada riwayat seperti itu. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah ada. Bismillahi wa ala millati Rasulillah ada. Terus setelah itu mendoakan mayit, intinya supaya mendapatkan ampunan dan nikmat di dalam alam barzah, alam kubur. Intinya itu intinya. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Babuma yakuluhu ba'dal dafni, bab menjelaskan tentang doa atau zikir yang diucapkan setelah memakamkan mayit, mengkubur mayit. As-sunatu utawi sunai liman maring wong kana kang ana sapa man iku alal kubri ing atase kuburan. Apa ayah hasayan to nyakup sapa mong fil kubri ing dalem kubur salasa hasayatin kelawan telung cakupan biadaihi kelawan tangan lorone wong. Jami'an kalih sekabehane mingki bali roksihi saking arah-arahe sirai mayit. Jadi pertama, bagi orang yang ikut ke pemakaman, itu untuk mengambil satu cakup tanah yang ada di atas kepalanya mayit, itu diambil satu cakup gitu. Satu cakup itu dua tangan di cakup, apa namanya? Hasad itu tangan loro njupuk lemah ngoten. Nah, wa qala jama'atun min ashabina yustahabu ayakula fi haisatil ula. Terus di cakupan yang pertama bukan tangan satu loh ya, dua tangan mengambil tanah gitu. Nah, di pertama itu ucapkanlah minha khalaqnakum, wa fis saniyati wa fiha nu'idukum, minha dari tanah ini, minha dari tanah aku menciptakan kalian semua, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan ke dalam bumi engkau dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kepada bumi pula dan dari bumi pula engkau dikeluarkan pada selanjutnya. Jadi minha khalaqnakum di yang pertama, terus ambil lagi wa fiha nu'idukum, yang kedua adalah fiha nu'idukum, yang ketiga minha lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini dalam surat Toha, atau tidak salah. Dalam surat Toha. Jadi minha khalaqnakum, mengambil satu terus ditiupkan, dikembalikan lagi, terus ambil lagi yang kedua tanahnya, tanah kubur itu, wa fiha nu'idukum, dikembalikan lagi, terus ambil lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa yustahabu apa ayat mudayan to lungguh sapa wong indahu ana sandingi mayit ba'dal firahi sawise rampung saatan ing dalem mangsa kodroma kelawan kira-kirane wektu tunharu kang den sembelih apa juzurun unta wa yuksamulan din bagi apa lahmuha daginge unta. Mengkuburkan jenazah, maka keluarganya, orang-orang dekat dan orang-orang tercinta, jangan pulang dulu. Sunnahnya jangan pulang dulu. Temani mayit sambil duduk, terus bacakan sekira waktunya menyembelih unta dan membagi-bagi dagingnya. Ya kurang lebih setengah jam lah. Atau bahkan 1 jam. Saatan. Ditemani dulu. Ini yang jarang orang ketahui. Ketika selesai dikubur, sudah semuanya pulang. Lah ini tidak benar. Kurang tepat. Bukan tidak benar. Kurang tepat. Terus yang tepat bagaimana?
Wa yastaghilu lan ketungkula sapa al-qaiduna wong kang lungguh-lungguh kabeh bitilawatil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an wa du'a ilan dongaake lil mayyiti maring mayit. Wal wa'di lan mituturi dituturi mayite. Wal wa'di lan mau'idah nuturi sing sehat, sing urip. Wahihayati ahlil khair dan menceritakan kisah-kisah orang-orang yang baik. Wal akhbaris solihin dan kabarnya atau akhbarnya orang-orang yang soleh. Jadi jangan pulang dulu. Ya minimal ditalekin lah minimal. Ditalekin. Jadi tidak benar. Kalau mengkuburkan mayit selesai langsung pulang. Itu tidak benar. Keluarganya lah minimal keluarganya orang-orang dekat itu istirahat dulu di situ, duduk sambil baca Quran. Ya baca-baca Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Anas, baca tahlil, baca surah Yasin. Dan minimal itulah dibaca. Mayat didoakan semoga mendapatkan ampunan. Yang ada di sekitar itu diingatkan bahwa semua orang itu nantinya pasti akan mati. Dan orang yang mati itu meninggalkan sebuah kisah, sebuah kenangan. Makanya kalau bisa, kenangan kita itu harus kenangan yang baik. Jangan sampai kenangan-kenangan yang tidak baik. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ayo, siapapun yang mengkuburkan orang-orang tercintanya ketika sudah wafat, sudah meninggal, jangan ditinggal pulang dulu. Kasihan. Kasihan. Jadi temani dulu. Bukan kok berarti ditemani terus ikut dikubur. Enggak gitu juga. Orang kok ngunun ndak ini dhuwur dibaturi. Karena sama, itu pindah alam. Sama dengan Anda umpamanya. Anda mengantar teman, terus teman itu belum pernah ke tempat itu umpamanya. Umpamanya dari Tulungagung ke Lampung umpamanya. Dari Tulungagung ke Lampung, belum pernah ke Lampung, belum pernah ke apa-apa, nyampe Lampung langsung ditinggal pulang. Gimana perasaannya tuh? Yo ingah karo ingih dingu ingah ku piye iki mosok teko dok aku ditinggal mule. Temani dulu lah ya minimal setengah jam atau 1 jam temani dulu ngobrol. Nah, seperti itu pula orang yang meninggal dunia. Ketika sudah di pemakaman dia pindah alam namanya alam barzakh. Temani dulu, karena orang yang meninggal hanya terpisah jasad, tapi ruh tidak pernah terpisah. Bacakan ayat-ayat Quran. Baca ayat Quran itu ibarat ketika kita mengantar saudara kita ke Lampung, itu kita kasih, maringi sangu. Kilo sangu ning, kok kena ngene. Ya seweneng akhirnya. Nah, ini yang jarang diajarkan di kampung-kampung itu yang seperti ini. Soalnya kon ngaji kitab apa jenenge arba'in ngaji kitab Adkar An-Nawawi bodoh ndak gelem. Ndak gelem. Jadi ditemani dulu. Keluarga dekat, orang-orang tercinta ditemani dulu. Seperti itu. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi sahihil Bukhari wal Muslim. Di dalam hadis kitab Sahih Bukhari Muslim dengan Ali radhiyallahu anhu qala Sayyidina Ali berkata kunna fi janazatin fi baqi'il Gharqad, kami sedang barusan mengubur jenazah di pemakaman Baqi' Gharqad. Nanti kalau ibu sudah datang ke Mekah Madinah, di Makkah itu ada pekuburan namanya kuburan Baqi' namanya. Kuburan Baqi' Gharqad. Fa'atana Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mendatangi kami. Wa qa'ada lan lenggah sapa Kanjeng Nabi, wa qa'adna haulahu, lalu kami juga duduk di kanan kirinya Rasulullah. Wa ma'ahu muhsarah. Rasul itu memegang tongkat. Pada saat itu Rasul memegang tongkat. Nah, sambil memegang tongkat itu fanakasa mongkon diingkluk sapa Kanjeng Nabi wa ja'alalan tumandang sapa Kanjeng Nabi iku yung katu nyukil sapa Kanjeng Nabi bimuhsarati kelawan tekene Kanjeng Nabi sumakala
Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Kita semuanya ini tidak ada satupun orang yang terlewat kecuali sudah ditentukan tempatnya di neraka dan tempatnya di surga. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina? Wahai Rasul, apakah kita tidak pasrah saja dengan ketentuan kita? Wong neraka sudah ditentukan, surga sudah ditentukan. Apa jawabnya Rasul? I'lamu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Wahai para sahabat, ketahuilah. Malu, yonda, ya kita harus beramal. Kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kita harus beribadah. Kita harus berusaha. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Seseorang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Orang, kalau ahli surga, dia akan dimudahkan melakukan hal-hal yang ahli surga. Dijak ngaji, ya gelem. Dijak maca Quran, gelem. Jak zikir, gelem. Nglakoni salat, ya gelem. Jak sedekah, ya gelem. Bak poso, gelem. Pancen uang iku dipenakne, digampangne karo apa dhek didadekne. Dia akan dimudahkan kemana dia akan dijadikan. Apakah dia menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka? Iya sering kula omong nih Bu, jamaah wanit. Ngeten lho Bu, ciri-cirine wong surga niku wis ditentokne Allah, neraka niku ya wis ditentokne Allah. Lek ngono awake dhewe rasah ngibadah Kanjeng Nabi. Oh ya ndak ngono. Gak ngono, ya tetap ngibadah. Karena setiap orang itu akan dimudahkan kemana dia diciptakan. Kalau seseorang oleh Allah akan diciptakan menjadi ahli neraka, tidak maksiat, ya mau pengen oleh budal dengan bangganya gitu. Lu tenanan. Kalau pancen nek para Allah niku betul dijadikan ahli surga, arep nglakoni maksiat ya pikir-pikir lho, Bu. Pancen duduk ahli neraka. Apa dijani neraka kan ya pikir-pikir. Pancen duduk ahli neraka. Wis ngene ae lah, umpamane jenengan. Jenengan ki dijak kanca. Umpamane tak gawe contoh Bu Sriyati umpamane. Bu Sri, ayo awake dhewe ngene iki urunan mendem-mendem Bu. Wis rasa akeh-akeh sejutaan ae. Engko lek wis liburan awake mau mendem-mendem ngono ning diskotik karo joget-joget. Ngene iki lek pancen pawakan neraka Bu. Ora dadak mengko-mengko langsung. Oke, lanjut. Ya langsung ngono kok. Pancen pawakan neraka kok dikapane meneh. Lek pancen pawakan swarga, ya pikir-pikir. Kayak duit 1 juta tak tukok ning nggih mendem-mendem ning diskotik. Bah aku kok ndak iso to lek ngene iki. Wah ngene ngono. Nah, seperti itu. Bisa dipahami kan? Makanya Rasulullah bersabda, malu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Ya tetap kamu beramal, tetap kamu menjalankan ibadah karena setiap orang akan dimudahkan kemana dia diciptakan. Kalau memang ahli neraka tidak ngibadah yo eneng wae alasane. Kalau memang ahli surga tidak maksiat kuwi yo sik pikir pancen dudu ahline neraka. Seperti itu. Warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi sahihil Muslim ing dalam kitab Sahih Muslim kan Umar bin As dari Umar bin As radhiyallahu anhu qala ida dafantumuni arikalane mendem sapa sira kabeh ing ingsun faakimu mongko padha ngadeg sira kabeh haula qabri ana kiwa tengene kubur ingsun kodroma kira-kirane wektu yan haro kang beleh sapa juzurun apa kang den yunharu kang den beleh apa jazurun pira-pira unta wa yuksamulan den bagi apa lahmuha daginge unta. Kalau kamu menguburkan aku nanti tolong ya jangan ditinggal pulang dulu, duduk dulu sekira waktu orang menyembelih unta dan dibagi-bagikan ya 1 jam lah, 1 jam atau setengah jam itu
ditemani dulu, dibacakan ayat Quran. Hatta istanasa, hatta astanisu hingga anteng sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh. Aring-aring sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh, yes pokoke ben ndak kaget ngono lho Bu. Mosok dikubur langsung ditinggal mulih kan ya mosakne. Wa angzuru lan ningali sapa ingsun madza ing apa uraji jawab bi kelawan hada Rasulullah Rabbi ing utusane pangeran ingsun baturono lah aku ditakoni malaikat mungkar nangkir iku baturono mosok dhewe ya engko lek ngakoni anu aku ya wedi. Ini hadis dari Umar bin As. Makanya pagi hari ini ayo Jamaah Iwamit on Air, kalau ada saudara, ada orang-orang tercinta, atau bahkan orang tua kita meninggal dunia, jangan langsung selesai menguburkan, ditinggal pulang. Jangan, sekali lagi jangan. Ini saya peringatkan, di mana-mana ini saya ajarkan. Karena di mana-mana sekali dikubur, pulang. Keluarganya pulang, anak-anaknya pulang. Iki tahu ngaji, ya para jane bocah iki. Nek kon ngaji kitab Adkar Nawawi angel yang ini gitu. Dibaturi dhisik. Aja ndang mulih. Dibaturi sik nek kuburan gak mesak-mesak. Dibaturi sik. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi sunani Abu Dawud wal Baihaqi bi isnadin hasan. Dan Utsman radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Utsman bin Affan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku ida faragha min tafnil mayit, ketika Rasulullah selesai menguburkan mayit, waqafa alaihi, Rasulullah itu masih berdiri di atasnya. Jadi orang tidak langsung pulang. Faqala lalu Rasulullah bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan dari dosa-dosa saudara kalian. Was'alullaha lahu tasbit, mintakan kepada Allah semoga diberikan kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaannya malaikat mungkar nakir. Fa innahu al-ana yus'alu, karena mayit saat ini sedang ditanya. Yang ditakoni polisi yang ngogel, takoni malaikat mungkar nakir, meletan saya ngogel. Bu, mohon maaf, iya Pak, berhenti dulu, mana SIM-nya, mana STNK-nya, ngonen dredeg kok. Namanya siapa, ibu, KTP-nya mana? Ngonen dredeg ditakoni. Kita koni malaikat mungkar nakir ya. Boleh jawab ngeten. Ditakoni, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dijawab, malaikat, sama nih ngenyek aku piye? Wah, kuwi jamaah Iwamit on Air bendino ngaji kok takoni Tuhannya siapa? Ngenyek ya Tuhan ya Allah. Malaikatnya baudrek langsung. Iki kok enek jamaah Iwamit hebat meni. Ngono kok ditakokne ngono. Aduh. Seperti itu. Kala ngendika sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i wal ashab, yustahabu den sunahake apa yakru yang maca sapa sing nguburne mayit indahu ana sandinge mayit sayan ing swiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Jadi bacakan dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Diwacane. Kalau ngucap sapa ashabu Syafi'i, fa'in khatamu mongko lamun ngatamake sapa wong Al-Qur'an ing Al-Qur'an kulahu ya sekabehane Qur'an kana hasanan. Maka seperti itu lebih bagus. Apa meneh kok iso katam Quran, sak kataman ning kono malah luwih apik. Makanya dulu pada saat guru kami, Mbah Yai kami sedo, jadi sejak saat dimakamkan selesai, para santri-santri itu membaca Al-Quran giliran sampai khatam. Sampai khatam, jadi mulai juz 1, 2, 3, 4, sampai 30 juz khatam. Seperti itu. Jadi ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Wa rawaina fi Sunanil Baihaqi bi isnadin hasan anna Ibnu Umar istahabba ayuqra'a ala qabri ba'da dafni awala suratil Baqarah wa khatamuhuma. Wa khatamuha. Jadi dalam kitab Sunan Baihaqi, kalau Ibnu Umar itu mensunahkan orang yang selesai menguburkan mayit supaya dibacakan awalnya surat Al-Baqarah dan khatamnya.
Itu loh yang ada di tahlil itu loh. Awalnya sampai ayat berapa itu? Ayat 5 loh enggak salah. Terus mulai la ikraha fid dini qad tabayyana rusdu minal ghayy itu apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard itu sampai alal qaumil kafirin. Nah, jadi awalnya surat Baqarah sama akhirnya surat Baqarah itu riwayat dari Ibnu Umar. Jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku yang tercinta dimanapun Anda berada. Jadi pagi hari ini kita tambah ilmu kan? Tambah ilmunya apa? Ketika akan memasukkan jenazah, ucapkanlah Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ketika selesai dikubur, maka dua telapak tangan kita ambil tanah sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Ucapkan yang pertama, minha khalaqnakum. Terus dikembalikan, ambil lagi, ucapkan wa fiha nu'idukum. Ucapkan lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah dikubur selesai, jangan langsung pulang. Keluarga, orang-orang dekat, orang-orang tercinta, jangan langsung pulang. Temani dulu si ahli kubur itu. Temani dulu, bacakan bagian-bagian surat-surat dari Al-Quran. Ya minimal dibacakan surah Yasin lah. Kulhu, Falak, Anas, ayat kursi, minimal itulah minimal. Yasin tahlil lah minimal. Jika dibacakan itu minimal. Syukur Imam Syafi'i mengatakan kalau dihatamkan Al-Quran. Seperti itu. Saudara-saudariku semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Semoga ilmu ini bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Jamaah Ibamit on Air senantiasa diberikan keberkahan, berkah majelisnya, berkah jamaahnya, berkah keluarga keturunannya, berkah ekonominya, gajinya naik, semuanya istiqomah dalam ibadah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bidakallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.